Baik lagi di Rams Mystery. Oke gengs, hari ini kita akan melanjutkan lagi eksplorasi kita tentang lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kasus Tengmo. Nah gengs, hari ini saya akan membahas tentang lokasi ini di video ini, dimana di video ini tuh memperlihatkan awal mula mereka naik ke speedboat gengs ya, dan juga lokasi ini gengs ya. Nah, lokasi dimana mereka datang dan juga mereka pulang. Nah gengs, di sini saya juga akan membahas tentang lokasi dua ini ya gengs ya, dimana kita bisa lihat ya bahwa tempatnya itu sama, tapi mengapa yang satu ini temboknya putih dan yang satu temboknya berwarna kuning. Nah itu juga kita akan bahas geng. Nah gengs, di video ini kan juga ada lanjutannya nih gengs ya, dimana kita tahu mereka itu sempat berhenti di suatu tempat ini gengs ya. Nah saya juga sudah menemukan lokasinya, lalu lanjut lagi ke lokasi yang jalan ini. Nah untuk yang jalan ini saya itu juga sudah menemukan, tapi saya ingin memastikan kembali lokasinya gengs ya. Dan satu lagi lokasi yang ini nih gengs. Nah ini saya mau cari lagi. Jadi untuk ketiga lokasi yang ini itu saya akan bahas besok gengs ya, karena untuk durasinya juga supaya tidak terlalu panjang dan supaya tertata lebih rapi. Nah saya mau cerita sedikit nih gengs ya tentang video saya yang lama, yang dulu kalau tidak salah itu judulnya tentang menguak motif di balik kasus pembunuhan Tengmo. Nah gengs, di situ kan saya memberikan sebuah dugaan dan juga asumsi gengs ya. Nah saya minta tolong ke kalian semua, jangan berpikir bahwa dugaan atau asumsi saya itu masih sama hingga sekarang ini, karena bisa jadi dugaan, asumsi, dan analisa saya itu sudah berbeda gengs ya. Karena kita tahu gengs, alat bukti seperti CCTV, video, dan juga foto-foto itu juga semakin berkembang gitu kan. Semakin ada yang baru seiring berjalannya waktu. Bisa jadi mungkin aja dalang sebenarnya itu adalah si Getik. Jadi isu VVIP itu hanya untuk menutupi aja dalang sebenarnya. Dan mungkin juga bisa jadi VVIP itu bener ada. Karena kita tahu dimana dari hasil otopsi di bagian ini mohon maaf geng ya, di bagian V atau di bagian itunya Tengmo itu kan terjadi pembusukan yang paling cepat gengs ya. Nah ini mengindikasikan bahwa di situ juga terjadi sebuah kekerasan ya, bisa jadi pemaksaan atau mungkin pemerkosaan. Nah itu kita belum tahu pastinya seperti apa, tapi kan intinya di bagian itu pembusukannya lebih cepat. Nah itu mungkin aja gengs ya, itu semua hanyalah sebuah kemungkinan gengs ya. Jadi jangan kalian terima dulu sebagai sebuah fakta kebenaran. Seperti saya bilang, selalu saya bilang di video saya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini, analisa, dugaan, dan juga asumsi, itu jangan kalian terima dulu sebagai fakta kebenaran, karena semua ini hanyalah sebuah dugaan saja. Oke gengs, kalau gitu kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang lokasi yang ini, dimana awal mula mereka naik ke speedboat. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke lokasinya gengs ya. Lokasinya itu ada di sini. Ini dia gengs, ini dia NBC Boat Club gengs ya. Jadi ini lokasi awal mula mereka berangkat. Nah sekarang kita akan lihat dulu videonya gengs ya. Nah gengs, ini dia videonya, kita nonton dulu. Nah ini saya minta kalian perhatikan pelampung ini yang ngambang-ngambang yang diinjak oleh Getik ini gengs ya, diinjak oleh mereka. Nah setelah itu kita perhatikan besi yang ini dan juga refleksi dari gedung-gedung ini. Nah oke, kita play dulu sampai habis ya. Oke, kita perhatikan yang saya tandai tadi gengs ya. Nah sekarang kita masuk ke lokasinya, kita akses dulu. Nah ini kita tidak bisa akses full ke lokasinya ya, ke depan sini aja kita bisa akses gengs ya. Nah sekarang kita perhatikan pelampung biru ini gengs. Nah ini pelampung yang mirip dengan yang ada di video gengs ya, ini mirip banget. Nah setelah itu saya tadi perhatikan ada kayak besi yang kelihatan gitu kan, di pojoknya itu ada kayak besi kelihatan, dan juga ada kapal yang warna merah. Nah sekarang kita geser ke samping. Nah ini juga kalian perhatikan ya, besi ini. Nah tadi kan ada besi ini dan juga kapal berwarna merah-merah ini gengs ya, dan kapalnya itu masih sama sampai sekarang gengs. Nah ini juga ya, ini kan ada bener-bener di videonya gengs ya. Nah untuk memastikan kembali, kita perhatikan refleksi gedung di depannya. Oke, kita langsung mutar dulu. Nah ini dia, kalian perhatikan gedung-gedung ini ya, nanti saya lingkari atau saya kasih tanda panah di sini ya. Ini kalian perhatikan gedung-gedung ini. Nah ini mirip banget dengan yang ada di video. Jadi
awal mula mereka berangkat itu dari sini, gengs. Dari lokasi ini, lokasi NBC Boat Club. Nah, sekarang kita lihat lokasi ini lebih dekat, gengs ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tuh ada kapal ya, ada speedboat dan juga ada speedboat banyak nih, gengs, berjejer ya. Dari sini coba kita agak mundur biar lebih kelihatan juga. Nah, ini kalian bisa lihat dari dalamnya. Nah, ini ada bayangan kapal-kapal nih, gengs ya, banyak. Nah, ini kan juga mirip-mirip dengan lokasi yang ada di video 10 PM. Nah, bedanya kalau NBC Boat Club ini adalah lokasi public ya, ini adalah public location. Kalau yang di video 10 PM itu saya menduga adalah lokasi private, gengs ya. Karena di sini kita bisa langsung lihat namanya adalah NBC Boat Club. Sementara yang di video 10 PM itu kita nggak tahu namanya apa karena nggak ada nama tempatnya ya, di Google Earth tuh nggak ada nama tempatnya. Dan di sini itu juga dekat dengan pasar. Jadi di NBC Boat Club ini tuh pasar, gengs ya. Ini kita masuk ke pasarnya. Nah, ini dia pasarnya. Nah, ini dia pasarnya, gengs ya. Dan ini juga langsung mengakses ke jalan besar. Makanya kenapa NBC Boat Club ini adalah public place ya. Kemungkinan aja tempat untuk menyewa kapal. Nah, kalau di lokasi di video 10 PM itu kan dekat dengan kantor pemerintah. Makanya kenapa saya menduga itu adalah private location. Ya, mungkin aja adalah tempat untuk menitipkan kapal, menyimpan kapal, atau mungkin tempat untuk parkir kapal. Nah, kemarin kan saya menduga lokasi video 10 PM itu kan sebagai tempat untuk menukar speedboat ya, gengs. Kenapa sih saya berpikir seperti itu? Karena masa iya mereka balik lagi ke NBC Boat Club untuk mengganti speedboatnya? Dan juga kan ada isu ya, dimana kita tahu bahwa dicurigai ada lebih dari speedboat di dalam kasus ini. Nah, coba kalian perhatikan foto ini, gengs ya. Ini kan ada perbedaan ya di tempat ini nggak tahu ini namanya apa, handle-nya atau pegangannya saya nggak tahu ini namanya apa. Yang pasti ini berbeda banget karena foto yang pertama warnanya putih, yang kedua warnanya agak krem, dan yang terakhir itu warnanya hitam gitu ya. Apa mungkin ada 3 speedboat ya, gengs? Saya nggak tahu juga nih yang mana yang benar. Atau mungkin ini cuma editan, bisa juga, gengs. Entah yang mana yang benar. Yang jelas video 10 PM itu kan diduga disebarkan oleh Bang Jack ya. Nah, pasti kan ada yang mau disampaikan oleh Bang Jack. Nah, guys, coba kita tarik jarak ya dari NBC Boat Club menuju ke restoran Bantanit. Karena restoran Bantanit ini kan adalah lokasi yang paling jauh ya untuk saat ini. Nah, sekarang kita coba tarik jaraknya dulu. NBC Boat Club menuju ke restoran Bantanit. Kira-kira berapa kilometer jaraknya? Oke. Mana restoran Bantanit? Oh, ini dia. Restoran Bantanit. Nah, kita lihat. Oke, ini jaraknya sekitar 2,13 km, gengs ya. Nah, ini cukup jauh. Nah, gengs, di sini kan ada juga nih video kayak si Tengmo itu lagi foto-foto dan juga foto mereka lagi minum-minum ya. Nah, ini kemungkinan sesi ini itu diambil waktu mereka dari NBC Boat Club menuju ke restoran Bantanit ya. Karena ini jaraknya cukup jauh dan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, kemungkinan mereka sampai di Bantanit ini pada pukul 7 ya, kemungkinan ya, 7 malam, karena di fotonya Tengmo pas lagi makan itu kan terlihat malam hari ya. Jadi kemungkinan aja jam 7 baru mereka sampai ke Bantanit. Nah, terus kita lihat lokasi dari NBC Boat Club ini, gengs ya, ke Riverside 92. Nah, ini kan bisa lihat ya, di sini kan NBC Boat Club. Di sini itu Riverside 92 dan di tengahnya ini lokasi ditemukan jenazahnya Tengmo, gengs ya. Nah, kalian bisa lihat lokasi ini tuh sangat strategis, guys. Nah, lokasi ditemukan jenazah Tengmo ini di tengah-tengah antara Riverside dan NBC Boat Club. Jadi, kenapa saya bilang strategis? Karena dari Riverside ke sini itu tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Kita sudah ukur kemarin, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Dan juga dari lokasi ini ke sini itu juga tidak memakan waktu terlalu lama. Jadi sangat strategis sekali ada di tengah-tengah, gengs ya. Nah, itu seperti saya bilang ya, bahwa dugaan saya itu semua lokasi ini itu telah ditentukan ya, telah memang direncanakan dari pertama ya. Itu menurut dugaan saya. Makanya kenapa kalian bisa lihat ini tuh sangat strategis sekali. Nah, gengs, ini sedikit pembahasan lagi, gengs ya. Kemarin kan saya lihat ada sebuah kabar atau berita yang mengatakan bahwa di foto jembatan ini itu diambil di jembatan Rama 7 ya. Nah, setelah saya searching, jembatan ini tuh bukan Rama 7, gengs, tapi Rama 8 ya. Ini kan bisa lihat ya, Rama VIII. Itu berarti angka 8 ya, angka Romawi 8 ya. Nah, itu di Rama 8, gengs. Ini kan bisa lihat ya, ada tugunya di sini. Kalian bisa cek juga video saya yang part 2 ya, kalau kalian mau lihat lebih detailnya. Kalau Rama 7, kalau kita searching Rama 7 Bridge di sini,
itu berbeda lagi, gengs. Nah, itu malah yang ini yang banyak jembatannya, gengs ya. Jadi, untuk di foto ini menurut Google Earth itu adalah Rama 8. Nah, oke, ini sedikit pembahasan aja. Karena kemarin saya agak bingung juga tentang kabar itu, kabar yang beredar katanya di Rama 7 di foto ini kan. Nah gengs, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang lokasi mereka baru datang, si Tengmo dan Getik baru datang ke tempat lokasi mau naik speedboat, dan juga lokasi ke pas mereka pulang nih gengs ya. Nah ini kita bahas satu-satu biar kalian tidak bingung ya. Pertama-tama saya akan mulai dulu membahas dari lokasi mereka pulang. Nah ini kita bahas dulu satu-satu. Nah ini lokasi pas mereka mau pulang gengs ya, ini videonya. Nah di sini kalian perhatikan pagar ini. Dan juga bangunan kuning ini ya, gate kuning ini, bangunan kuning ini di belakang pagar ini. Oke. Nah ini mereka ini ya. Setelah itu kalian perhatikan tiang ini dan juga tembok ini sama pos merah di belakang ini. Nah ini kalian perhatikan baik-baik. Dan satu lagi setelah ini kalian perhatikan juga. Nah ini ya, kalian perhatikan kotak ini gengs ya. Nah ini kalian perhatikan ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke lokasinya. Oke, kalian masih ingat ya, perhatikan. Ini nanti saya akan tambahkan juga videonya di sini ya sebagai komparasi atau screenshotannya ya. Oke, kita langsung ke sini gengs. Kita nggak bisa akses ke dalam NBC Boat Club-nya, tapi di sini kita bisa lihat lokasi ini gengs. Oke, kalian masih ingat pagar yang tadi gengs ya. Nah, nanti saya bakal lingkari juga. Oke, ini dia, kita langsung mendekat. Ini jarak paling dekat yang saya bisa akses ya, hanya segini. Ini pagar yang tadi, dan juga ini bangunan kuning yang itu gengs ya, yang ada di belakang pagarnya pas. Nah ini jadi mereka itu dari sini pulangnya. Nah setelah itu kan mereka diambil ke CCTV satunya lagi, di mana memperlihatkan ada pos merah di sini gengs. Saya akan bisa, ini adalah pos merah. Nah setelah itu ada tembok ini, dan kalau kalian masih ingat tiang yang tadi itu juga ada gengs. Ini dia tiangnya. Kita maju sedikit. Nah ini dia gengs, kejauhan. Nah ini dia tiang yang terlihat di video ini gengs ya. Ini tiangnya terlihat sama dan persis. Lalu yang terakhir adalah kotak yang ini. Nah ini dia gengs, kotak yang ini. Nah ini sama ya. Jadi kemungkinan diambil dari CCTV, kemungkinan dari sebelah sini ya, tapi saya tidak tahu di mana pastinya gengs ya. Nah setelah itu kita perhatikan video waktu mereka baru datang nih gengs ya, baru datang ke tempat naik speedboat awal mereka ya. Nah ini kita perhatikan dulu video ini. Ini waktu awal mereka datang ya, masih sore sekali kondisinya. Oke, kalian perhatikan pagar ini. Lalu pos orange ini kalian perhatikan ya. Nah gengs, ini ada video yang dari jarak dekatnya lagi, mungkin supaya kalian lebih jelas. Kita play dulu videonya. Ini dia yang dari jarak dekat ya. Ini pagarnya yang tadi. Oke, kita agak percepat sedikit supaya menyingkat waktu, karena ini hanya perlihatkan Tengmo dan Getik yang baru datang ya. Lalu ada Robert di sini, kalau tidak salah Robert ya, karena yang bawa kapal kan si Robert. Nah ini kalian perhatikan, ini pagar yang sama dengan video yang tadi ya, sebelumnya yang dari jarak jauh. Nah guys, di sini kan ada perdebatan nih, yang katanya lokasi awal dan perginya mereka itu berbeda gengs ya, karena yang satu terlihat putih dan yang satu terlihat kuning. Oke, di sini saya bakal jelaskan ke kalian semua gengs ya. Nah kalau kita lihat di NBC Boat Club ya, mereka kan di sini ya perginya, pasti mereka pulangnya juga dari sini. Nah saya lihat di NBC Boat Club ini dari jarak jauh tidak ada satupun tempat masuk kecuali dari sini. Nah, jadi ini tempat masuk dan keluarnya itu jadi satu, gengs ya, karena saya sudah keliling dan di sini juga tidak ada jalan karena ini jalan buntu, gengs ya. Di sini juga ditutupi oleh bangunan ini. Jadi kita hanya bisa masuk dan keluar melalui jalur ini. Nah, terus kita lihat lagi video yang tadi itu. Nah, kita perhatikan video yang ini, gengs ya. Ini kan ada mobil parkir dan juga ada pagar ini ya, terus ada pos orange. Nah, itu diambil di sini gengs, dari CCTV sebelah sini, karena mobilnya itu parkir di sini ya, dan di sini ada parkiran. Terus ini pos orange ya. Ini pos orange, kita mungkin tidak bisa melihat lebih dekat ya, tapi itu kelihatan berwarna orange posnya. Kita lihat dari sini tadi, dari sini lagi kita lihat.
Nah, kalau kita zoom, ini kelihatan sedikit warna orange ya. Jadi ini pos orange yang tadi. Nah, kenapa bisa terlihat berbeda? Nah, ini ada penjelasannya, gengs. Oke, kita perhatikan dulu video yang ini. Nah, di video ini adalah video Tengmo waktu baru datang ya ke NBC Bird Club. Nah, ini kita bisa lihat di video ini kan temboknya itu berwarna putih ya di sekitar sini, gengs ya. Nah, ini warna putih temboknya. Terus kita perhatikan lagi video yang satunya, gengs, yang ketika Sen datang. Nah, ini adalah video waktu Sen datang. Ini si Sen ya, dari mobil putih dia datang. Nah, ini kita bisa lihat ya, temboknya ini juga berwarna putih dan ini jam 5 ya. Kita lihat. Nah, ini jam 5 lewat 2 ya. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi video yang malam hari ketika mereka pergi ya. Nah, ini video ketika mereka pergi, gengs ya. Ini sekitar jam setengah 2-an, di sini tulisannya 0124 ya. Nah, ini temboknya berwarna kuning, gengs ya. Sekarang saya minta kalian perhatikan ini dulu. Nah, ini kan warna putih, gengs ya. Nah, sekarang kalian perhatikan refleksi mobilnya. Nah, refleksi mobil ini tuh berwarna kuning. Dan di sebelah sini juga terlihat ini berwarna kuning ya. Ini warna mobilnya berbeda, namun warna refleksinya itu sama-sama berwarna kuning. Nah, setelah itu kita perhatikan juga di video yang ini, gengs ya. Di video waktu Tengmo datang, video yang tadi, ini yang sekitar jam setengah 5 ya. Kalian bisa lihat di video ini, itu lebih banyak lagi mobilnya, gengs. Dan semuanya merefleksikan warna kuning nih. Nah, ini dia. Ini 3 mobil yang sebelah sini itu merefleksikan warna kuning ya kacanya ya. Dan juga kita perhatikan di video yang ini tuh masih terlihat warna kuning ya, sebelah sini tuh masih ada warna kuningnya. Nah, di sini juga kalau kalian perhatikan lebih detail di sebelah sini itu juga masih terlihat warna kuning. Nah, gengs, ini menurut saya itu karena cahaya, gengs ya, itu karena silau ya, karena kan diambil dari sore ya, sekitar jam 5-an, dimana kita tahu di Thailand itu jam 5 masih sangat silau sekali mataharinya. Nah, gengs, kenapa bisa begitu? Oke, jadi kamera CCTV itu berbeda dengan kamera HP kalian, gengs ya. Kenapa? Karena kamera CCTV itu tidak dilengkapi dengan fitur untuk memperbaiki warna ya, tidak ada fixing colornya. Nah, sementara di HP kalian itu punya fitur kecanggihan untuk memperbaiki warna-warna di sekitarnya ya. Jadi ketika dia kena silau, warnanya itu akan tetap sama. Nah, ini berbeda sekali dengan kamera yang ada di CCTV ya. Jadi kalau di kamera CCTV itu kena silau, nah itu bisa jadi dia langsung mendetek warna putih gitu, gengs ya. Makanya kenapa temboknya bisa terdeteksi warna putih gitu kan, terlihat warnanya warna putih. Tapi kalau dari refleksinya itu nggak bisa bohong, gengs. Ini warna kuning, dari mana coba refleksi warna kuning? Sementara kita tahu di daerah sini yang warna kuning itu hanya temboknya, dan mobil ini itu juga berdepatan di sebelah temboknya. Makanya kenapa dia bisa merefleksikan berwarna kuning. Nah, selain itu kalian perhatikan lagi banner yang ini. Nah, banner ini yang tertutup oleh tulisan 2022 ya, banner ini. Nah, sekarang kalian perhatikan banner yang ada di sini. Nah, ini dia bannernya. Nah, kalian perhatikan ini adalah banner yang sama dengan yang di video, gengs ya. Nah, jadi gengs, inilah tempat mereka datang dan juga tempat mereka pergi. Jadi itu tempat yang sama, gengs ya, bukan tempat yang berbeda ya. Karena seperti saya bilang di awal, gengs ya, ini tuh tidak ada tempat masuk atau tempat keluar lain selain dari sini doang ya. Jadi tidak ada lain, karena saya sudah putari semua tempat ini dan hanya ini doang tempat masuk dan keluarnya ya. Nah, jadi begitu, gengs ya, penjelasannya mengapa videonya itu bisa terlihat berbeda. Itu karena hanya sebuah refleksi cahaya ya, saking silaunya cahaya matahari itu. Dan ditambah lagi tadi kamera CCTV itu tidak dilengkapi dengan fitur untuk memperbaiki warna ya, karena kameranya hanya kamera biasa doang, gengs ya, lensanya lensa biasa. Oke, gengs, seperti saya bilang di awal, besok kita akan membahas lagi tentang lokasi yang ini ya. Lokasi ini sudah saya temukan dan juga 2 lokasi ini. Tapi untuk yang ini, itu saya harus memastikan lagi benar atau tidak. Dan untuk satunya,
Ini saya masih dalam proses pencarian, gengs ya, dan mudah-mudahan saya kita bisa menemukannya. Nah, buat kalian yang punya informasi tentang lokasi lain atau mungkin data-data lokasi yang harus kita cari lagi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar karena ini sangat membantu sekali, gengs ya. Oke, gengs, kalau gitu ya itulah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan untuk kurangnya mohon maaf. Kalau ada misinformasi, kalian boleh ingatkan saya di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan jangan lupa juga komen dan share. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya. Oke, gengs, kalau gitu akhir kata dari saya, see you on the next episode.